Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Anak-anak ustaz sekalian, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani masa-masa kehidupan kita hingga detik ini. Di saat sementara saudara-saudara kita telah lebih dahulu menghadap kepada Allah karena dirinya sudah pantas barangkali sedikit dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Apalagi kita saat ini tengah berada dalam suasana COVID-19 melanda hampir seluruh dunia. Oleh karena tidak sedikit kita dengar korban berjatuhan. Oleh karenanya, kita yang masih Allah berikan kesempatan ini, marilah kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum perbaikan diri, lengkapi hal-hal yang kurang di masa lalu. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz sekalian, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga antum, ayah, bunda, dan keluarga semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Senang bisa hadir di hadapan anak-anak ustaz semua, walaupun tidak bertatap muka seperti biasa kita belajar di kelas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan belajar terus. Anak-anak ustaz, selama beberapa menit ke depan, Ustaz Medi akan membersamai antum semua, mengisi waktu belajar antum di rumah dalam suasana pesantren Ramadan kali ini melalui video singkat ini. Silakan anak-anak Ustaz simak dan ikuti video ini sampai selesai. Kemudian ambil pelajaran dari setiap apa yang disampaikan nantinya. Oke? Nah, jadi sebelum Ustaz jelaskan materi pesantren Ramadan kita kali ini, yaitu materi tentang beriman kepada Allah, Ustaz mau antum melakukan sesuatu terlebih dahulu. Gimana? Siap ya? Pernah tidak antum perhatikan benda-benda di sekitar antum? Boleh jadi di sekolah, di rumah, ataupun tempat bermain barangkali, dan sebagainya. Tentu banyak benda-benda di sekitar kita yang bisa kita lihat, bukan? Sekarang, coba antum amati benda demi benda yang ada di sekitar antum itu. Kira-kira ada benda apa saja ya? Nah, kebetulan nih, benda-benda di sekitar Ustadz ada bunga, buku juga, meja, dan juga spidol. Jika sekarang posisi antum sedang di rumah, pasti ada meja, kursi, peralatan-peralatan sekolah, peralatan-peralatan dapur, dan lain sebagainya. Nah, setelah antum amati, pertanyaan Ustaz selanjutnya adalah, kira-kira benda-benda tersebut ada dengan sendirinya kah? Atau gimana? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, benar. Semua benda tersebut tidak mungkin terbentuk sendiri. Pasti ada yang membuat, ada yang menciptakannya. Kira-kira buatan siapakah? Ya, lagi-lagi benar, itu adalah buatan manusia. Benda-benda ciptaan manusia seperti yang kita sebutkan tadi, spidol, meja, bunga, baju, buku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang
Spidol di tangan Ustadz ini, jika ini ada yang menciptakannya, maka ada yang lebih hebat dari ini, ada yang lebih besar dari ini, yaitu alam semesta. Adanya alam semesta beserta isinya, pasti juga ada yang menciptakan. Alam tidak mungkin ada dengan sendirinya. Manusia tidak sanggup menciptakan gunung, laut, hutan, hewan, dan banyak lagi. Jika spidol ini, buku, meja, ini menciptakannya adalah manusia, maka alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Siapakah sang pencipta alam semesta? Yap, yang menciptakan semua itu adalah Allah. Allah lah sang pencipta alam semesta beserta isi. Nah, untuk mengakui kebenaran dan keberadaan Allah dibutuhkan iman. Iman di dalam hati. Bagaimana cara kita mengimani Allah? Baik, saya akan jelaskan. Iman kepada Allah, kita akan jelaskan iman itu apa. Nah, kata iman artinya percaya. Iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati. Dan setelah kita yakin, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan diamalkan dalam bentuk perbuatan amal soleh. Nah, kita sudah bersaksi, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maka sebagai seorang hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah, maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, selain untuk beribadah kepadaku. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita mengimani sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Nah, mempercayai keberadaan Allah tidak harus dengan melihatnya terlebih dahulu. Karena manusia tidak mungkin dapat melihat Allah secara langsung, sebab zatnya berbeda. Adapun salah satu cara untuk meyakini keberadaan Allah adalah dengan memperhatikan alam semesta, ciptaan Allah. Adanya bumi, bintang, bulan, manusia, hewan, dan sebagainya, pastilah ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan benda-benda tersebut, sementara manusia tidak dapat menciptakannya? Jawabannya adalah Allah. Baik, Ustaz akan dengarkan sebuah lagu penyemangat yang akan menambah pengetahuan antum semua tentang Allah. Antum akan lebih mengenal Allah. Silakan mendengarkan.
Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan lagu penyemangat, ya. Nah, lagu ini ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa Allah itu bukan manusia, Allah bukan hewan, bukan patung, bukan gunung, bukan bulan, itu semua ciptaannya Allah. Ya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada kita lagi adalah tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah. Allah adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, jika ada yang menyembah selain Allah, maka dia telah musyrik. Musyrik. Maka balasan bagi orang-orang yang musyrik adalah neraka. Itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada beberapa cara mengenal Allah. Ya. Pertama, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam terbentang ciptaan Allah. Mengenal Allah melalui alam semesta, melalui ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah, melalui ayat-ayat suci Al-Quran, kabar yang Allah informasikan melalui Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengenal Allah dengan Asma'ul Husna, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah saja. Baik, kita akan bahas satu persatu. Siap ya? Baik, mengenal Allah melalui alam semesta, alam ciptaan Allah. Mengenal Sang Pencipta melalui tanda-tanda yang tersebar di muka bumi, ayat-ayat kauniyah. Ya, anak Ustaz, antum cukup ingat ayat-ayat kauniyah adalah mengenal Allah melalui tanda-tanda yang tersebar di muka bumi, yaitu ciptaannya Allah. Alam ini diciptakan dengan kekuasaan dan ilmu yang tinggi. Bagi orang yang berpikir ya, dan menggunakan akalnya secara baik, maka ia akan menemukan kekaguman di dalam ciptaan Allah. Alam semesta ini berjalan dengan kokoh dan rapi, begitu luar biasa. Baik, yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran, ayat-ayat kauliyah. Kalau tadi ayat-ayat kauniyah, mengenal Allah dengan ciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauliyah, mengenal Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di samping mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah, ciptaannya, kita harus pula mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauliyah. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, menjadi pedoman hidup bagi kita makhluk ciptaan Allah dengan mengamalkan apa-apa yang ada pada Al-Quran. Baik, kita masuk yang ketiga, mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Asma'ul Husna adalah nama-nama baik Allah yang baik, yang mulia. Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna sama juga dengan mengenal sifat-sifat Allah. Jumlah Asma'ul Husna itu berjumlah 99.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama baik itu. Baik, anak-anak Ustadz yang kelas 1 mungkin masih ingat dengan nama-nama Asmaul Husna. Ya, diantaranya Al-Ahad, Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah berarti telah musyrik. Neraka adalah balasan bagi orang yang musyrik. Nah, Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa, Allah kabarkan salah satunya dalam Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Baik, nama Asmaul Husna Allah yang lain adalah Al-Malik. Supaya mudah mengingat, untuk ingat mahkota Al-Malik biasanya menggunakan adalah raja. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Allah Maha berkuasa, berkehendak, dan Maha mengatur alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah kehendak Allah dan menandingi kekuasaannya. Contoh, saat Allah hendak menurunkan bencana dahsyat kepada umat manusia yang telah terlalu banyak berbuat dosa, maka tidak ada seorang pun manusia yang dapat mencegahnya. Sebagaimana yang kita tahu, kita sedang dihadapkan oleh bencana besar, ya, masalah pandemi COVID-19. Ratusan juta, bahkan miliaran orang, sejuta orang meninggal dunia di seluruh dunia, ya. Nah, barangkali itu adalah teguran dari Allah, ya, karena terlalu banyak berbuat dosa, ya. Nah, karenanya kita jadikan momentum Ramadan kali ini untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ya, kita mohon kepada Allah semoga COVID-19 ini cepat diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz yang kelas 2, mungkin anak-anak Ustaz masih ingat Asmaul Husna yang pernah kita pelajari di kelas 2. Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, ciptaan Allah seluruh alam beserta isinya. Bulan, bintang, matahari, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Bukti bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Ciptaan Allah disebut makhluk. Kita makhluk. Dan manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia diberi akal untuk berpikir, ya. Khalik, Sang Pencipta, sedangkan makhluk adalah yang diciptakan. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak Ustaz yang kelas 3, mungkin anak-anak Ustaz masih ingat pelajaran kita di kelas 3. Salah satunya adalah Al-Mujib. Al-Mujib
Allah maha memperkenankan doa atau maha mengabulkan doa. Kata Allah, siapa saja yang meminta kepadanya, orang yang berdoa kepada Allah, berarti dia membutuhkan pertolongan Allah. Sebaliknya, yang tidak mau berdoa adalah cerminan dari orang-orang yang sombong. Oleh karenanya, mari kita perbanyak doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Pandemi COVID-19 cepat berlalu karena doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan ya, insyaallah, amin. Baik, pesan Ustaz, Allah sangat menyayangi makhluknya yang beriman dan juga bertakwa. Manusia yang beriman adalah manusia yang percaya adanya Allah. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, selalu mengerjakan perbuatan baik, menjauhi perbuatan buruk dan taat beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kepada kita ya. Berjumpa dengan bulan Ramadan, mari kita maksimalkan untuk beribadah dan lengkapi hal-hal yang kurang di masa lalu. Pesan Ustaz, tetap jaga kesehatan,